Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allahu Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluh, kita terus senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allahu Rabbul Alamin. Karena kita tahu bahwasannya dengan ketakwaan kepada Allahu Rabbul Alamin itu adalah bekal yang terbaik untuk berjumpa dengan Sang Pencipta. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala serta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya mampir saja. Yang ketika nanti sudah datang waktunya Allah akan mau berjumpa dengan kita jemaah. Allah akan cabut nyawa kita. Sehingga kita harus berusaha dan bersungguh-sungguh untuk menyiapkan bekal, sehingga ketika berjumpa dengan Sang Pencipta kita akan berbahagia dengannya. Maka kerjakan semua amal soleh yang bisa kita kerjakan. Apapun amal soleh tersebut, tidak dipandang apakah itu adalah amalan yang membuat orang merasa bangga atau mungkin tidak. Karena sejatinya amalan yang akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah, kemudian juga mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita katakan tadi berusaha untuk melakukan amal-amal soleh. Ketika kita menjadi seorang anak, ayo berusaha berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Ketika kita menjadi seorang istri, berusaha untuk terus berbuat bakti kepada suami kita. Karena seorang anak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan surganya adalah ada pada kedua orang tuanya. Itu pintu tengah masuk surga yang paling mudah jemaah. Kemudian seorang istri, surganya yang paling mudah itu adalah berbuat bakti kepada suaminya. Dan pernah kita sebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang perempuan, kemudian dia bertanya tentang amalan yang mudah memasukkan dia ke dalam surga. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan itu sudah sholat 5 waktu, dia dikerjakan sholat 5 waktunya. Wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa hafidat farjaha, kemudian dia menjaga kehormatannya ketika ada suaminya, ketika suaminya tidak ada dia menjaga kehormatannya. Kemudian yang keempat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ata'at bakhlaha, dia taat kepada suaminya. Qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti, maka silahkan engkau masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Begitu juga dengan seorang suami, dia harus berbuat baik kepada istrinya.
Karena dengan dia melakukan perbuatan baik kepada istrinya, baik istrinya masih hidup atau sudah meninggal dunia, itu ternyata adalah pahala yang sangat besar yang kita akan berbangga di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab yang ke-42 dari kitab tersebut. Beliau mengatakan babu fadli birri asdiqail ab wal bab keutamaan seorang anak yang dia berbuat baik kepada karib kerabat orang tuanya, baik itu bapak ataupun baik itu dari ibu. Wal aqaribi zauja, kemudian seorang suami dia berbuat baik kepada karib kerabat istrinya. Wasairi man yundaba ikramuhu atau ikramuhu, dan semua yang disyariatkan untuk melakukan atau menghormati mereka. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ingin ngabarin sama kita jemaah, ketika kita ingin berbuat bakti kepada kedua orang tua itu ada jalannya selain langsung berbuat baik kepada dia. Maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan berbuat baik kepada sohibnya. Ya mungkin ada orang tua kita dulu nih suka mancing jemaah, ada temannya Masya Allah yang dia suka datang ke rumah ngajak orang tua kita ayo mancing. Antum ingat-ingat dia siapa orang tersebut. Ternyata kata beliau disebutkan nanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada sohibnya tersebut itu kedudukannya sama kita berbuat baik kepada orang tua kita jemaah. Maka harus diperhatikan teman-teman bapak kita itu siapa saja, apalagi kalau mereka sudah meninggal dunia. Maka di antara yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cara berbuat baik kepada keduanya adalah menyambung tali silaturahmi kepada mereka atau tali persahabatan mereka atau tali persaudaraan kepada mereka. Maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan hadis yang pertama dari kitab ini atau dari bab ini, hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna abarral birri ayyasilar rajulu wudda abihi, di antara perbuatan baik atau sungguhnya sebaik-baik kebaikan seorang anak itu adalah menyambung tali persaudaraan saudara dari atau dari teman dari bapaknya. Ini anak ini dia nyambung tali persaudaraan dengan teman bapaknya. Itu diantara cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian hadis yang berikutnya disebutkan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dia pernah bertemu. Nah, Ibnu Umar ini anna rajulan minal a'rabi laqiyahu bi tariqil Makkah, bahwasanya beliau ini pernah bertemu dengan seorang Arab Badui, yaitu Arab Badui, laki-laki dari Badui, dia bertemu dengannya di suatu jalan di Mekah, lagi safar, lagi melakukan perjalanan. Ibnu Umar ini ngelihat orang Arab Badui. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Fasallama alaihi Abdullah ibnu Umar. Maka Ibnu Umar pun menegur dia atau menyapa dia, karena Ibnu Umar tahu siapa dia. Tapi bukan orang yang terkenal jemaah. Kan dia adalah orang Arab Badui yang berada tuh di pegunungan, yang dia tidak mau tenar dan dia tidak mau dipandang oleh orang lain, karena memang ya orang-orang kampung kadang ada yang di puncak-puncak gunung atau di lembah-lembah gunung, itu yang dia kerjakan. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar kepada orang tersebut? Maka disebutkan adalah wahamalahu ala himarin wa kana yarkabuhu. Maka Ibnu Umar ini pun mengangkat anak tersebut atau orang laki-laki tersebut, menawarkan dia untuk naik ke kendaraannya. Sedangkan Ibnu Umar yang harus menuntun kendaraan tersebut. Padahal kita tahu bahwasanya Ibnu Umar ini adalah sahabat yang sangat mulia di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara kisah-kisah tentang para sahabat, beliau adalah sahabat yang paling mencontoh semua perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing,
di tempat pembuangan sampah sekelompok kaum. Ibnu Umar sengaja ke sana jemaah, mengambil posisi mana Nabi SAW dulu kencing itu, ke arah sana posisinya. Nabi SAW pernah sholat di suatu tempat, maka dia datang ke tempat tersebut. Nabi SAW beristirahat, berbaring, menghilangkan lelahnya beberapa menit. Dia pun tidur beberapa menit di sana jemaah, Ibnu Umar. Tapi dengan kemuliaan yang dia miliki itu, dia tidak sombong untuk melakukan kebaikan jemaah. Walaupun dia adalah orang yang mulia, dan yang dinaikkan ke kendaraannya adalah orang yang mungkin tidak dikenal di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat yang lainnya. Karena dia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada dia, inna abarrul birri silatur rajuli ahla wuddi abihi. Bahwasanya seorang itu kalau dia bertemu dengan seseorang yang memang dikenal oleh bapaknya, ia adalah karib kerabat bapaknya atau sahib bapaknya, maka dia harus berbuat baik bahkan walaupun itu adalah anaknya. Dan dia tidak merasa malu mengerjakan kebaikan. Dia angkat, dia suruh naik tuh laki-laki tersebut, padahal ini anak dari teman bapaknya. Disuruh naik ke atas kendaraan, dia yang memegang tali kekang kendaraan itu kemudian menuntunnya jemaah. Karena dia tahu ada kebaikan di sana. Dia tahu bahwasanya ada keutamaan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dilakukan Ibnu Umar juga, wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sihi. Bahkan imamah yang dipakai surban itu dikasihkan kepada laki-laki itu, ini pakai surban nih, panas nih, engkau pakai surban ini. Diberikan surban tersebut. Kemudian qala Ibnu Dinar, maka Ibnu Dinar pun mengatakan, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, qulna lahu aslahakallahu innahumul a'rabiyun wa hum yardawna biyasirin. Maka dia adalah orang Arab Badui, kalau diberikan kebaikan sedikit dia sangat senang sekali. Tapi apa kata Ibnu Umar? Tidak, bukan itu yang aku lakukan, bukan itu yang aku kerjakan. Yang aku kerjakan adalah inna aba hadza kana wuddan li Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Bapaknya laki-laki ini, aku mengerjakan kebaikan ini sampai mengangkat dia ke atas kendaraan. Walaupun mungkin orang Arab Badui dikasihkan sedikit makanan, dia sudah luar biasa hebohnya. Kenapa engkau melakukan sesuatu yang luar biasa sampai engkau naikkan dia di atas kendaraan, kata Ibnu Dinar, kemudian engkau yang berjalan kaki? Maka dia mengatakan, bapaknya itu teman bapakku. Dan aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya perbuatan baik atau berbuat bakti kepada kedua orang tua, di antara caranya adalah menyambung tali persaudaraan kepada orang yang tidaklah tersambung tali persaudaraan tersebut kecuali karena bapaknya atau bapak kita. Maksudnya di sini adalah berbuat baik kepada orang-orang terdekat dari bapak kita, dari teman-temannya dan yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang berasal dari Abi Usaid bidammil hamza'i wa fathi sin, yaitu dengan mendhamma hamzah u kemudian bi fathi sin, Said, Usaid, Malik ibni Rabi'ah As-Sa'idi, yaitu Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Maka beliau mengatakan, baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jaa'a rajulun min Bani Salamah. Ketika kita lagi duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW itu sering buka halakoh jemaah. Sering buka halakoh, menunjukkan bahwasannya halakoh kebaikan Nabi itu banyak, dan kita dianjurkan kalau memang ada halakoh pengajian dan yang duduk sebentar di sana. Duduk sebentar. Bahkan diceritakan ada seorang syekh, Anda lupa lengkap dari cerita tersebut. Ada seseorang yang dia datang ke pengajian, sebenarnya dia nggak paham dengan pengajian yang disampaikan, tapi dia duduk di sana. Dia duduk. Kemudian dilihat oleh syekh itu kayak seperti ya orang nggak bawa catatan, nggak paham ngomong apa kita. Kemudian setelah kajian dia dipanggil, kemudian ditanya. Maka syekh itu pun mengatakan kepada laki-laki tersebut, paham tadi tentang apa yang Anda sampaikan? Dia mengatakan, Anda nggak paham. Nggak paham sama sekali, sedikit pun Anda nggak paham.
Nggak paham apa yang antum sampaikan, ya Syekh. Kemudian Syekh itu bertanya, kenapa ikut kajian? Antum nggak paham, kenapa duduk di pengajian? Dia mengatakan, wallahi ya Syekh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, tidaklah seseorang itu berkumpul dengan orang-orang soleh kecuali dia mendapatkan keutamaan walaupun dia nggak paham apa yang dia bicarakan. Maka kita ketika datang ke pengajian walaupun kita nggak paham misalnya jemaah, atau mungkin pembahasannya sudah jauh, maka jangan sampai antum mengatakan, pembahasannya udah jauh, kita nggak usah ikut kajian, nanti ajalah kalau memang ada kitab baru. Jangan jemaah, duduk saja. Mungkin ada faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut. Di antaranya adalah ketika kita duduk dengan para orang-orang soleh, orang-orang yang menginginkan kebaikan yang kita dapati. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Teman yang buruk itu adalah perumpamaan ketika kita berteman dengan orang yang pandai besi. Orang yang pandai besi. Kita duduk dengan mereka, mungkin kita tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Ada orang-orang yang buruk, kita ikut duduk di sana, nongkrong sama mereka. Mungkin kita tidak akan mendapatkan atau melakukan perbuatan buruk. Dia mabuk misalnya, kita ikut duduk di sana, kita nggak ikut mabuk. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaannya ketika kita duduk dengan orang yang pandai besi, mungkin nggak kebakar baju kita, tapi setidaknya antum akan mendapati di pakaian antum itu adalah bau arang. Maksudnya perbuatan maksiat yang dia kerjakan itu pun akan berdampak kepada kita jemaah. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wala tahsabannal ladzina zalamu minkum khassa. Janganlah kalian menyangka ketika Allah menurunkan azabnya itu khusus orang-orang yang berbuat maksiat aja yang kena. Tidak. Kita pun yang tidak ikut berbuat maksiat, yang duduk bersama mereka, kita pun akan kena. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perumpamaan orang yang duduk dengan orang-orang yang soleh, yang mungkin dia nggak kayak orang soleh tersebut. Antum duduk dengan ustadz-ustadz antum, ustadz-ustadz kita, yang dia pintar baca Al-Quran, yang pintar menyampaikan, kita nggak bisa ngaji, kita nggak bisa menyampaikan kebaikan. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau antum duduk dengan orang penjual minyak wangi, antum nggak ada duit untuk beli minyak wangi tersebut, belum gajian jemaah, udah tanggal 26 nih belum gajian misalnya, udah nggak ada duit sama sekali untuk beli minyak wangi. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun antum nggak dapat beli minyak wangi, kadang-kadang orang yang berjual minyak wangi itu disemprot ke badan kita, wangi, alhamdulillah, kita dapat keberkahan dari hal tersebut. Maka duduk di majlis taklim, belajar, maka itu adalah keutamaan yang sangat besar. Nah, maka datang seorang laki-laki, kata Usaid, yaitu Malik bin Rabi'ah al-Sa'idiyah. Suatu ketika kami lagi duduk-duduk, datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah laki-laki dari Bani Salamah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah masih tersisa, kata beliau, suatu amalan yang bisa aku kerjakan untuk kedua orang tuaku padahal mereka sudah meninggal dunia? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, naam, ada yang bisa antum harus kerjakan. Mana dia? As-salatu alaihima, doakan dia kebaikan, doakan kebaikan. Karena doa kita ini sebagaimana yang sering lewat kita sebutkan, ada orang tua itu diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Bistighfari waladikalaka, karena istighfar anaknya kepada orang tersebut. Maka doakan kebaikan orang tua kita. Doakan Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, kemudian wa wasi' madkhalahu, kemudian wa krim nuzulahu, Allahumma gsilhu, Allahumma nakkihi min khotoyaya kama yunakkihi sauba abyadu minad danas. Kemudian doakan macam-macam. Doa kita ini akan bermanfaat bagi mereka. Maka di antara amalan yang kita lakukan ketika orang tua kita meninggal dunia atau masih hidup, perbanyak doakan kebaikan mereka, karena kebaikan mereka luar biasa, sudah banyak sekali. Kemudian wastighfaru lahuma, meminta ampunan keduanya, wa infadhu ahdihima, kemudian
menunaikan yang janji-janji yang dulu pernah dijanjikan yang belum ditunaikan. Yang dia mungkin bernadar, oh nanti kalau saya ada uang mau pergi umroh misalnya, ternyata nggak bisa umroh, meninggal dunia beliau, maka silakan nadar tersebut bisa antum kerjakan. Setelah antum sudah umroh, kemudian umroh kedua kalinya, niatkan untuk mengumrohkan orang tua kita. Nah ini namanya umroh badal umroh. Antum membadali orang tua antum yang telah meninggal dunia. Kita sudah umroh, kemudian nanti umroh berikutnya niatkan untuk orang tua kita dan dia dapat pahala sempurna umroh tersebut. Wasilaturrahimil lati la tusalu illa bihima. Kemudian menyambung tali silaturahmi yang tidak bisa tersambung kecuali dengan bapak kita. Mana dia jemaah? Saya menyambung tali silaturahmi yang mana tali silaturahmi itu tidak bisa tersambung kecuali dengan bapak kita. Mana jemaah? Sama bibi-bibi kita, bibi, paman. Kan biasanya kalau ada bapak ada ibu baru nyambung semuanya. Tapi kalau kedua mereka sudah meninggal dunia, kadang-kadang ya bibi kita nggak datang ke rumah, ya, dia datang ke rumah karena masih ada bapak. Setelah bapak meninggal dunia nggak ada lagi yang datang ke rumah. Nah kita yang harus nyari mereka. Jangan antum nunggu nanti bibi antum yang datang ke rumah kemudian nyambung tali silaturahmi kepada antum. Enggak, susah seperti itu. Susah. Karena mereka sudah mulai tua, mereka susah kemana-mana. Kita yang menjadi seorang anak yang sudah meninggal orang tua kita, kita datangi keluarga mereka. Mana bibi kita dari jalur ibu, dari jalur bapak, kemudian saudara dari nenek, mana dia, saudara dari kakek mana dia. Sambung tali silaturahmi kepada mereka. Dan itu sama pahalanya seperti kita berbuat bakti kepada kedua orang tua kita selama mereka masih hidup. Kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ikramu sadiqahuma. Kemudian memuliakan sahib-sahib mereka. Yang tadi kita sebutkan yang suka mancing. Kalau dulu-dulu biasanya ada yang sering nongkrong bapak-bapak, sekarang kayaknya agak jarang. Yang dulu yang aneh ingat masih SMP itu, karena tinggal di kampung jemaah. Itu teman-teman bapak itu sering cari dia, apalagi teman kerja di ladang, datang ngobrol, kadang sampai tengah malam baru pulang, ngopi apa diceritakan. Biasanya cerita bapak-bapak ya, cerita besok apa usaha kita, oh besok apa kita tanam. Kemudian yang pergi mancing pun datang ke sana. Kita ingat. Kita yang buatkan kopi, kita yang siapkan bahkan rokok juga kita siapkan untuk beliau-beliau itu. Ingat-ingat siapa teman-teman bapak kita. Kemudian berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik jelas dengan sekemampuan kita, bukan memaksakan diri. Kemudian yang perlu diperhatikan, jangan sampai ketika orang tua kita masih hidup. Kemudian yang disyariatkan di sini bukan hanya orang tua kita setelah meninggal dunia ya. Ketika orang tua kita masih hidup, kita juga tetap disyariatkan untuk berbuat baik kepada temannya. Cuman jangan sampai ke temannya antum berbuat baik, ternyata kepada orang tua kita tidak berbuat baik. Mungkin kita mau cari muka, misalnya ada yang seperti itu. Orang tuanya di rumah masih hidup, tapi kepada teman-teman bapaknya, masya Allah, supaya nanti disanjung kita berbuat bakti sama orang tua. Lah, jelas ke orang tua itu lebih utama. Loyal ke orang tua itu lebih utama daripada orang-orang yang lainnya. Maka jangan sampai kita sia-siakan mereka. Jangan sampai kita durhaka kepada mereka, karena pintu tengah surga itu ada pada diri mereka. Kemudian yang berikutnya, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, beliau mengatakan, magirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada dari istri-istri Nabi yang membuat aku cemburu, enggak ada. Magirtu ala Khadijah, kecuali kepada satu perempuan, yaitu Khadijah. Kepada Khadijah, ma ra'aituha qattun, yang aku enggak pernah melihat dia. Kok luar biasa cemburuku. Karena Khadijah sudah meninggal dunia, baru menikah dengan Saudah yang dia janda, kemudian yang gadis adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah mengatakan, tidaklah ada yang membuat aku cemburu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada Khadijah, yang aku tidak pernah melihat dia sekalipun. Lakin kana yuksiru dzikraha, tapi Nabi SAW terus menerus menyebut kebaikannya.
Ya, ini diantara cara untuk memperbaiki hubungan erat dengan istri kita walaupun dia sudah mati, dengan suami kita walaupun sudah meninggal dunia. Caranya adalah terus menyebutkan kebaikannya, terus menyebutkan kebaikannya, terus menyebutkan kebaikannya. Ini adalah keutamaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah mengatakan wa rubbama dzabaha syata summa yuqatti'uha a'dha'a summa yab'asuha fi sadiqi Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih kambing, kemudian memotong bagian dari kambing tersebut, kemudian dia bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Teman-temannya Khadijah. Ini adalah perbuatan baik. Begitu juga dengan orang tua kita, dengan sohib-sohibnya, maka silahkan antum menyembelih makan apa, kemudian hadiahkan kepada orang lain dengan niatan antum berbuat baik kepada orang tua dan yang lainnya. Farubama qultu lahu, dan bahkan aku mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'allam yakun fid dunya illa Khadijah. Ya Rasulullah, kayaknya enggak ada wanita yang paling baik kecuali Khadijah ya Rasulullah. Aisyah cemburu dengan Khadijah. Hanya dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kayak enggak pernah ada aja nih wanita yang paling baik kayak seperti Khadijah. Maka Nabi SAW mengatakan, innaha kanat wa kanat. Sesungguhnya Khadijah itu seperti ini dan seperti itu. Menyebutkan bagaimana kebaikan seorang istri untuk membela suaminya. Dan kita juga harus seperti Khadijah. Bagi ibu-ibu harus seperti Khadijah, dia mana yang senantiasa mendukung suaminya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk melakukan ketaatan supaya dia bisa masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Di antaranya adalah seorang istri harus berperan penting dia untuk menjaga dan memelihara supaya suaminya bakti kepada kedua orang tuanya. Jemaah, bakti. Karena ketika seorang laki-laki menikah, kewajibannya kepada orang tuanya nggak putus. Adapun seorang perempuan ketika dia menikah, kewajiban seharusnya kepada orang tuanya ini beralih kepada suaminya, beralih kepada suaminya. Sehingga kita seorang istri jangan merasa iri sama mertua kita, jangan. Yang terbaik itu adalah bantuin suami kita untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan surga orang laki-laki itu adalah di orang tuanya, yaitu surga yang paling cepat untuk masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan surga seorang istri di taatnya dia kepada suaminya. Bagaimana seorang istri ini bisa masuk surga Allah Jalla Jalaluhu yang ada di suaminya, sedangkan dia mengajak suaminya berbuat durhaka kepada orang tuanya? Cuman yang perlu antum perhatikan, walaupun istri ini memberikan kesempatan atau mungkin kewajiban antum masih tetap berbuat bakti kepada kedua orang tua, jangan sampai antum menyengsarakan tanggungannya antum. Nggak boleh, nggak boleh. Kadang ada orang yang terlalu loyal kepada orang tuanya, tapi anak istrinya nggak diurus. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'i isman ayyudayya bima yakutuhu. Maka cukup orang itu dikatakan dia berdosa kalau dia mempersusah orang yang di bawah tanggungannya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, jelas kebutuhan anak istri itu lebih didahulukan daripada orang tua. Antum selesaikan dulu untuk istri kebutuhannya, kalau lebih kasihkan ke orang tua. Tapi kalau sama-sama nggak ada, ya sudah, kasih anak istri antum dulu, kemudian sampaikan kepada ibu, nanti insya Allah kita nyari. Apalagi kalau saudara kita banyak. Maka silakan bareng-bareng untuk membantu orang tua, menjaga mereka. Cuman jangan sampai kebaktian kita kepada kedua orang tua kita membuat susah anak dan istri kita. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa kana li minha waladun, dan darinya lah aku memiliki anak, yaitu Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Maka Khadijah ini luar biasa kebaikannya, maka terus kita sebut kebaikannya. Bahkan kalau antum punya anak, jangan antum disebutkan oleh para ulama atau mungkin ahli parenting psikologi, jemaah, antum kalau ada masalah itu jangan sampai menjelek-jelekan istri di anak, jangan sampai antum menjelek-jelekan istri di anak. Maka anak itu akan berbuat durhaka sama istri antum, sama
sama ibunya, merasa tidak hormat karena antum mencintai keburukannya dan seterusnya, dan itu akan terus diwariskan ke keturunannya yang berikutnya. Maka kalau antum sama anak, kan ceritakan kebaikan sama istri, kemudian kebaikan istri antum kepada anak antum. Kemudian juga kalau memang ada masalah, jangan ribut di depan anak-anak. Anak-anak suruh masuk, kemudian ribut antum di kamar, apalah, selesaikan dengan kepala dingin. Karena kalau sampai mereka melihat sesuatu yang tidak mengenakan dan tidak perlu dilihat, dikhawatirkan itu akan menjadi dampak buruk, kemudian akan membuat rumah tangga itu akan menjadi hancur. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, hadis yang terakhir dari bab ini, beliau mengatakan, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu fi safari. Suatu ketika aku bersama Jarir bin Abdullah, kata Anas bin Malik, Jarir bin Abdullah al-Bajali, semoga Allah meridhoinya, dalam satu safar. Fakana yakhdumuni fakultu lahu la taf'al. Dia mencela aku, kemudian dia mengatakan jangan kerjakan, atau dia mengatakan kepada aku jangan kerjakan ini. Faqala inni qad ra'aitul ansar tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam say'an alaitu ala nafsi an la ashaba ahadan minhum illa khadamtuhu. Maka beliau mengatakan, aku pernah safar bersama Jarir bin Abdullah, dia adalah sahabat dekatnya. Nah, kemudian beliau pun melakukan perbuatan baik, menjamu dia, memberikan apa yang dia butuhkan. Kemudian dia mengatakan jangan lakukan. Dan Anas bin Malik mengatakan bahwasanya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar bersama orang-orang Ansor memperlakukan Nabi seperti ini, seperti itu, dan Nabi pun memperlakukan baik kepada mereka. Maka aku pun berjanji tidaklah aku menemani seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari orang-orang Ansor kecuali aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Maksudnya di sini adalah ayo kita senantiasa untuk saling membantu sohib kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang terdekat dengan orang tua kita. Jangan sampai kita sia-siakan, karena ini adalah kebaktian yang kita lakukan setelah mereka meninggal dunia. Kemudian di antara yang disebutkan oleh para ulama juga tentang masalah berbuat bakti kepada orang tua, yang jelas kita katakan tadi mendoakan kebaikan kepada mereka. Kemudian menunaikan qada yang mungkin pernah mereka yang mereka belum sempat mengerjakan hal tersebut. Contoh misalnya ada orang tua kita, ada puasanya yang belum lengkap, dia pernah sakit, kemudian belum sempat dibayar, maka silahkan kita sebagai pewarisnya untuk menyelesaikan hal tersebut. Kemudian kalau ada nazar beliau juga, maka silahkan selesaikan nazarnya. Kemudian yang berikutnya, silahkan kita melakukan amalan-amalan soleh, karena ketika anak itu melakukan amalan-amalan soleh, orang tuanya yang telah meninggal dunia pun akan mendapatkannya. Karena kita ini adalah usaha yang paling penting bagi orang tua kita. Maka anak itu adalah usaha yang terus-menerus akan mendapatkan kebahagiaan orang tua tersebut. Maka didik anak kita dengan didikan kebaikan, walaupun dia tidak meniatkan kebaikan ketika dia mengerjakan kebaikan. Paham antum ini? Ada seorang anak enggak mengatakan, oh saya sholat untuk orang tua saya. Dia tidak meniatkan hal tersebut, cuman dia saja yang mengerjakannya. Maka secara tidak langsung itu amalan akan terus mengalir kepada kita, karena dia adalah usaha kita. Maka anak itu dijaga supaya mereka adalah menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha, kemudian menjadi pahala jariah kita setelah meninggal dunia. Kemudian juga di antara cara berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia, sedekah atas nama mereka. Boleh sedekah atas nama mereka, walaupun tidak diumumkan, cuman antum niatkan ke masjid, ya anda mau bersedekah, selesai. Yang penting niat antum kepada orang tua, nggak perlu diumumkan. Ada yang umumkan ini sedekah buat fulan bin fulan, nah seperti itu, nggak perlu, sebenarnya nggak perlu. Tinggal kita aja anaknya yang meniatkan untuk sedekah tersebut. Kemudian juga silahkan berbuat baik tadi kepada orang-orang terdekat dari orang tua kita, baik itu temannya atau mungkin yang ada hubungan tali silaturahminya, bibi dan yang lainnya. Nama Allah Ta'ala dalam
Ini yang dapat Ana sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan kita kesempatan untuk terus berbuat bakti kepada kedua orang tua kita semasa mereka hidup. Kemudian ketika mereka meninggal dunia, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita juga untuk berbuat bakti kepada mereka. Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya kita gunakan untuk tanya jawab kalau ada pertanyaan. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifai Ustaz, kebetulan tinggal di BU 7 dan background sama-sama dari sarjana hukum. Izin Ustaz, saya pernah dengar kutipan bahwa ketika orang tua sudah merendahkan suaranya di hadapan anaknya, itu dikatakan durhaka. Saya lupa itu siapa yang kemudian kutipan, namun saya tanyakan sama Ustaz apakah itu benar. Dan kalau saat ini kan bukan hanya kemudian yang sering kita temui anak-anak itu bukan hanya kemudian sampai orang tua merendahkan, tetapi yang sering banyak terjadi adalah anak-anak tuh sikapnya kayak semacam mengeluh atau mungkin membantah, tidak membantah tetapi sikapnya seakan-akan membantah. Apakah itu juga termasuk tadi itu yang saya sebutkan kutipan tersebut? Dan kemudian yang kedua, izin Ustaz bahwa bagaimana caranya kita menyampaikan ketika orang tua itu perlu kita sampaikan sesuatu yang mungkin saja bukan kesalahan ya, atau mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki kepada orang tua tersebut, tetapi dengan cara seperti apa yang tidak durhaka kepada orang tua. Nah, jemaah. Di sini seperti ada pertanyaan tentang merendahkan suara orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya itu surat Al-Isra. Antum bisa buka surat Al-Isra dari ayat 23 sampai 24. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Kalau mereka sudah tua renta, salah satu atau dari keduanya, fala taqul lahuma ufi. Jangan kalian mengatakan itu standar orang berbuat durhaka. Ini maksudnya dia membantah orang tuanya. Dia membantah, apalagi yang lebihnya, mencaci maki orang tuanya, menghinakan orang tuanya. Wala tanharhuma, jangan engkau hardik dia. Wa qul lahuma qaulan karima, maka katakanlah ucapan-ucapan yang baik. Kalau seorang anak kan harus berman lembut kepada orang tuanya, apalagi kalau sudah sangat tua renta itu, orang tua itu agak sensitif, jemaah. Sensitifnya luar biasa. Tapi kita harus senantiasa menjaga mereka. Jangan mengeluh, karena orang tua kita ini nggak pernah mengeluh ketika ngurus kita. Mereka dengan tenangnya mencuci kotoran kita dan yang lainnya. Dan kita rasakan ketika kita menjadi orang tua. Sebenarnya posisi orang tua kita dulu seperti itu. Anak rasakan jemaah, punya anak 3, yang satunya buang air, antum cebokin dia, satunya lagi harus dipakaikan baju, dan yang itu luar biasa capeknya. Tapi kita nggak pernah mengeluh, mencaci maki mereka dan yang lainnya. Orang tua kita pun seperti itu. Orang tua kita pun seperti itu. Mereka tidak pernah mengeluh, maka kita harus terus berbuat bakti kepada mereka. Kemudian, keutamaan yang perlu antum fahami, ketika kita berbuat bakti kepada orang tua itu akan diwariskan kepada anak. Akan diwariskan kepada anak. Berbuat durhaka pun akan diwariskan kepada anak. Suatu ketika ada anak, ini kisah nyata, ada anak yang dia udah tua orang tuanya. Ada seorang laki-laki, orang tuanya sudah tua, kemudian dibuatkan gubuk di samping rumahnya. Dia nggak sama di rumah tersebut, dibuatkan gubuk. Kalau mungkin orang tuanya kadang kencing di celana dan yang lainnya, dia datang ke sana cuman bersih-bersih, kemudian kasihkan makan. Kemudian anak ini pun berinisiatif. Ada orang tuanya sudah tua ini, dikhawatirkan nanti kalau diberikan dia mangkok atau piring yang dari kaca akan pecah. Dibuatkanlah dari kayu. Tiap kali dibuatkan dari kayu, beresin kotorannya, selesai. Dia datang itu cuman hilangin kotoran sama ngasihkan makan saja, selesai. Kemudian setelah meninggal dunia, mulai beres-beres, sudah bersihkan rumah tersebut. Kemudian diantar peralatannya sudah dirapikan. Tiba-tiba anaknya ini masuk ke sana, kemudian ngambil piring yang dari kayu tersebut, disembunyikan di belakang punggungnya. Kemudian laki-laki ini pun mengatakan, "Nah, kenapa disembunyikan? Mau bapak simpan nih, mau bapak simpan, mau bersihkan." Apa kata anak itu? "Tidak, ayah, aku mau simpan piring ini.
Karena nanti kalau bapak sudah tua, aku akan kasihkan piring ini untuk bapak. Ternyata apa? Perlakuan kita kepada orang tua kita itu akan kita wariskan kepada anak kita. Hati-hati. Ketika kita durhaka kepada orang tua, jangan antum berharap anak antum nanti nggak durhaka. Sifat kita akan kita wariskan kepada mereka. Maka terus kita berbuat baik kepada mereka. Kita usahakan berbuat baik, berusaha kepada mereka. Ya, usahakan jangan sampai bentak mereka, hardik mereka. Dan kita udah tahu, ketika orang tua itu sangat tua, dia sudah kayak anak kecil. Kadang lupa makan, kita sudah kasih makan, dia mengatakan belum makan, macam-macam sudah. Macam harus sabar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menasihati orang tua itu ketika ingin menyampaikan ini salah atau ini salah? Silakan antum duduk berdua dengan bapak. Kemudian dengan kata bagus. Kata bagus itu jangan kata-kata yang seperti orang itu mengajari orang tua. Jangan. Maksudnya kayak pertanyaan misalnya atau yang lainnya. Misalnya ada amalan yang dikerjakan kurang bagus. Silakan antum duduk. Sama kayak Anda sama bapak juga seperti itu. Ada dulu yang amalan-amalan yang nggak sesuai. Anda nggak bilangin, oh ini sesat, ini sampai mencaci nanti masuk neraka, enggak. Anda dulu karena kita paham. Kita juga dulu seperti itu. Kita nggak paham. Kita duduk sama bapak kemudian mengatakan, Pak, ini dari mana diajarkan amalan ini? Pokoknya dengan kata bagus, rendah. Kita merendahkan suara kita. Kemudian diceritakan dari ini, kemudian kita sampaikan. Anda belajar itu ternyata nggak dapat dari mana dalilnya. Ternyata itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan yang rendah seperti ini itu kayaknya lebih mudah masuk ke dalam telinga. Walaupun kadang-kadang beda pendapat kita dengan orang tersebut, nggak jadi masalah. Karena kewajiban kita adalah ngajak kepada kebenaran. Walaupun mereka nggak ikut ke kita tetap dapat pahala. Cuman jangan putus asa. Ada satu senjata lagi yang mustajab. Apa? Doa. Doa itu yang luar biasa. Allah ini kan maha bisa membolak-balikan hati orang kan? Maha bisa. Bisa ketika sekarang ini dia orang yang sangat benci kepada agama Islam, besok dia mungkin adalah orang yang paling sayang dengan agama Islam. Dan ini kejadiannya terjadi di sahabat Abu Hurairah. Ibunya Abu Hurairah itu sangat benci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pusing Abu Hurairah itu udah pusing ngelihat ibunya caci maki Abu Hurairah. Bahkan dia ingin mogok makan dia, saking emosinya Abu Hurairah. Akhirnya dia mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, seandainya engkau memiliki nyawa 100, kemudian satu persatu keluar, aku lihat nyawa itu keluar satu persatu, engkau mati, hidup lagi, engkau mati, aku nggak akan meninggalkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sambil nangis. Kemudian dia keluar nangis, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, disampaikan keluhannya. Kemudian minta doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya ibunya ini masuk Islam. Ketika pulang dari taklimnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mau buka pintu. Apa kata uminya? Ya Abu Hurairah, jangan masuk dulu. Kemudian dia berdiri di pintu, duduk. Dia dengar ada suara air, jemaah. Suara air ibunya mandi, jemaah. Kemudian ketika dia masuk, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Maka doa itu luar biasa. Doa kita ke orang tua kita ini luar biasa. Jangan sampai bosan berdoa untuk kedua orang tua kita. Bahkan walaupun orang tua kita ini enggak suka sama kita, jemaah. Karena melakukan kebaktian kepada kedua orang tua itu yang memerintahkan adalah Allahu Rabbul Alamin. Bukan karena dia baik, bukan karena dia buruk. Pokoknya gimana pun sifatnya, antum terus berbuat baik kepada mereka. Kemudian pilih kata-kata yang bagus. Biasanya kalau jurusan hukum itu kata-katanya bagus-bagus. Nah, bagus-bagus. Pelan-pelan sama orang tua. Ana lihat juga orang tua Ana banyak melakukan ini tapi pelan-pelan. Sampai kemarin ya Masya Allah ya, karena kita mikir-mikir juga ngomong yang bagus seperti ini, sampai orang-orang yang membenci kita dalam dakwah itu dia datang ke rumah. Ya masih ada hubungan keluarga sih, ngadakan ini ngajak orang nyembah ini dia datang. Kemudian diskusi kita ladenin dengan bahasa yang bagus. Akhirnya dia mengatakan, iya ya, memang nggak ada dalilnya, memang nggak diajarkan oleh Nabi SAW.
Cuman dia mengatakan, kayak gimana ini kita sudah bergelut di masyarakat, apalagi dia ini di antara salah satu kiainya juga. Gimana ini? Nanti kalau kita menentang kita akan dihinakan dan yang lainnya. Ya sudah, nggak jadi masalah, itu urusan dia dengan siapa. Yang penting antum sampaikan dengan bagus. Dan disebutkan oleh para ulama, nasihat yang berasal dari hati itu akan diterima dengan hati. Harus lemah lembut. Nama Allah Ta'ala alam sahab. Kelas jemaah? Nah. Allah Ta'ala alam sahab, mungkin ini yang dapat. Ada yang bertanya? Nah. Jemaah, apakah berbuat bakti kepada orang tua tiri fadilahnya sama dengan orang tua kandung? Tidak. Itu tidak. Orang tua kandung itu khusus dia. Tapi walaupun dia bukan orang tua kandung kita, tetap berbuat baik kepada orang lain. Tetap berbuat baik. Anggap dia kayak seperti orang tua antum. Sama seperti mertua. Mertua itu nggak sama perlakuannya sama orang tua kita. Cuman antum perlakukan dia kayak seperti orang tua antum. Orang tua antum kasihkan uang belanja. Mertua antum kasihkan juga uang belanja. Ini di antara cara kita berbuat baik. Silakan. Jangan membeda-bedakan mereka. Walaupun memang ya jelas pahalanya memang beda. Jelas pahalanya memang beda. Ya orang tua kandung itu lebih utama daripada orang tua tiri kita. Nah, tapi cuman untuk berbuat baik kepada mereka, berbuat baik. Karena dia adalah orang tua kita, atau mungkin istri dari bapak kita, atau mungkin suami dari ibu kita. Allah Ta'ala alam shawab, ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda pribadi. Kemudian bagi para jemaah, terus doakan orang tua kita, doakan anak-anak kita, dan doakan diri kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Kemudian kita berjumpa dengan mereka di surga Allahu Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.